Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Mari kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati untuk Tuhan. Hari ini kita mau percaya tiada yang lain selain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku
yang kami sanjung, yang kami muliakan dengan segenap hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Allah kami yang kudus. Namamu begitu kudus dan suci Tuhan. Kami menyanjung Engkau, karena Tuhanlah satu-satunya yang sudah menyelamatkan kami. Kami menghargai, kami memuji, dan kami mensyukuri akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami dan yang memberikan kepada kami keselamatan melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami umat-Mu datang kepada Engkau untuk meninggikan Tuhan, menyembah dan mengagungkan nama Allah kami yang kudus. Kiranya Allah kami yang kudus yang kami sanjung pada saat ini dan selama-lamanya boleh memberikan perkenanan bagi kami, untuk kami membawa pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Engkau melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan kuasa Tuhan yang ajaib. Kami menyertakan Allah kami yang dahsyat di dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini dari awal pendengar dan sampai akhirnya hanya dipimpin oleh kuasa Tuhan melalui anak-anak Tuhan yang sudah siap dipakai oleh Allah melayani Engkau. Di dalam pengurapan baru, anak-anak Tuhan siap melayani Engkau, dan kami jemaat Tuhan yang datang kepada Tuhan beribadah, kami siap diurapi, kami siap diberkati, dan kami juga siap untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami yang pertama pada hari ini, dan yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita mau tetap memuji Tuhan. Kita percaya Yesus dan hidup dan bangkit untuk hidup kita.
Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk mendalami firman Tuhan. Saya tergerak dalam kitab 1 Samuel pasal ke-16 ayat ke-6 sampai yang ke-13. Ya, 1 Samuel pasal ke-16 ayat ke-6 sampai yang ke-13. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu berpikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 8, lalu Esai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hal itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keperkenanan Tuhan. Keperkenanan Tuhan. Nah, suatu saat ketika saya masih kecil, karena pada waktu dulu itu hanya nggak ada yang namanya game atau permainan virtual, kita main sama-sama. Biasa kalau main kelompok itu ada yang home pimpa, ada yang sweeten gitu ya, sweet gitu ya. Ya, kalau misalnya berdua sweet, kalau yang rame-rame kita home pimpa. Nah, kalau di sweeten atau sweet itu ada kelingking, itu melambangkan semut, telunjuk itu melambangkan orang atau manusia, dan jempol itu melambangkan gajah. Kalau semut berhadapan dengan gajah, nah dalam pemikiran saya pada waktu itu semut dengan gajah, ketika saya masih kecil, saya berpikir yang menang gajah, karena gajah besar. Gajah memiliki kapasitas yang luar biasa, yang daya tahannya pun kuat. Tetapi semut ini kecil, nggak ada apa-apanya. Nah, tetapi apa yang diajarkan oleh orang tua dalam permainan itu tetap yang menang adalah semut, bukan yang gajah yang besar. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, keperkenanan Tuhan atas kita, atas manusia, itu bukannya dilihat dari segi materi atau segi bahasnya atau ketampannya atau kebisaannya, tidak. Ya, pemilihan Tuhan atau keperkenanan Tuhan yang berlaku atas segala hidup kita, bidang kita, semuanya, baik dalam segi pelayanan, baik segi kita mengajar atau kita berusaha. Perkenanan Tuhan itu di dalam segala hal kita menjawab dalam segala permasalahan kehidupan kita. Itu bukannya dilihat, yang pertama adalah dari segi materi atau dari parasnya. Di dalam ayat yang ke 8 di sana dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia tidak bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi paras, materi,
kemampuan itu tidak menjadi tolak ukur bagi keberkenan Tuhan. Tidak. Ya, hal yang pertama, keberkenan Tuhan itu jatuhnya bukan kepada hal-hal yang lahiriah, bukan kepada hal-hal yang materi atau yang dapat dilihat oleh mata. Nah, Daud adalah raja yang kedua, raja yang berbeda dengan raja yang pertama. Sebenarnya Tuhan mengingini supaya bentuk yang namanya pemerintahan Israel itu tetap di dalam kehakiman, kenabian, tidak bentuk kepada kerajaan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tetap mempunyai kepemimpinan yang diurapi oleh Tuhan melalui nabi-nabi atau melalui imam-imam atau melalui hakim-hakim. Tetapi karena kedegilan hati bangsa ini memilih untuk menjadikan bangsa ini adalah sebuah atau kerajaan yang memiliki raja, yang memiliki prajurit dan lain sebagainya. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Bukan karena Samuel anak-anak tidak bisa melanjutkan keimaman atau kenabian atau hakim atas bangsa itu, bukan. Itu adalah suatu penolakan bangsa ini kepada Tuhan. Tetapi karena ketegangan bangsa ini, mereka tetap ngotot untuk meminta raja kepada Tuhan. Akhirnya Samuel meminta kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Dan Tuhan katakan, apa yang diinginkan oleh bangsa ini ada padamu, Saul. Jadi Saul ini terpilih atas dasar standarnya bangsa Israel. Ya, Tuhan memilih atas dasar ketegaran hati bangsa ini. Bangsa ini menginginkan seorang raja, dan pilihan yang pertama itu jatuhnya kepada Saul, karena pada waktu itu yang diingini bangsa ini sesuai dengan ketegaran hatinya ada pada Saul. Orang yang tinggi, orang yang perawakannya luar biasa, tampan dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan apa? Aku pun menolaknya. Tidak menjadi standar, tidak menjadi kapasitas, tidak membuktikan bahwa hal-hal lahiriah itu dapat mempunyai daya tahan yang kuat, daya tahan yang mampu, daya tahan yang bisa teruji dalam kehidupannya. Walaupun Saul ini adalah seorang yang tampan dan yang pandai seperti itu, tetapi dalam jalan kehidupannya dia tidak mampu, dia tidak sabar. Hidupnya tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Malah hal-hal lahiriah ini tidak masuk dalam kerajaan Allah. Hal-hal yang lahiriah ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada sebagian kita yang menganggap bahwa seseorang itu secara lahiriah, kiranya setelah kita percaya kepada Tuhan kita menggantinya, kehidupan kita menggantinya dengan hal-hal yang rohani. Perkenan Tuhan kesempatnya bukan dinilai dari hal-hal lahiriah. Dan memang kita sebagai manusia kita melihat hal-hal yang lahiriah, ya banyak hal lah. Tapi kita belajar untuk kembalikan hal-hal itu kepada Tuhan. Pembelian itu daripada Tuhan, bukannya atas ketegaran hati kita, keinginan kita. Walaupun mungkin kita diajak untuk sungguh apa yang dikatakan oleh pemimpin itu adalah firman Tuhan, tetapi ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita belajar dari ketegaran hati bangsa ini, ketegaran hati daripada bangsa Israel. Dia mengingini seorang raja yang memimpin mereka sekaliannya. Ya, walaupun Saul diurapi oleh Tuhan, tetapi ibu bapak dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa apa yang terlihat dari palasi tidak menjamin apa yang ada di dalamnya. Nah, ibu bapak, adik-adik sekaliannya, hal-hal yang lahiriah itu tidak langgeng dan tidak bertahan lama. Baik usia kita, baik pekerjaan kita, baik kesehatan kita, baik keuangan kita pun nggak bisa. Hanya sementara. Salomo
dia dalam kemenggahan mengatakan bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah sia-sia. Bayangkan ibu bapak dikasih oleh Tuhan, harta kekayaannya, hikmatnya yang begitu luar biasa, dia katakan sia-sia. Nggak bisa kita mempercayakan hidup kita itu kepada kekayaan kita. Kita nggak bisa mempercayakan hidup kita kepada hal-hal yang lahiriah, pada pekerjaan kita. Bukan. Tetap kita harus mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lahiriah yang menjadi acuan standar dalam kehidupan kita. Bukan. Kita harus mengembalikan sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali ya baik dalam masalah-masalah begitu ya, yang namanya kehidupan orang kan nggak selalu lurus gitu ya, banyak masalahnya ya. Firman Tuhan ya banyak berbicara kepada saya ketika ada masalah sebelum saya menikah atau sudah saya menikah begitu ya. Saya ada cerita ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Sebelum saya menikah itu saya adalah seorang guru les ya, seperti itu. Saya ngajar di Tumbong. Kita ada sekitar 10 tahun seperti itu. Dan ketika kami sama-sama satu tim ngelesin anak-anak seperti itu, sekolah buka les juga. Dan banyak yang anak-anak yang di tempat les kami ini pindah ke sekolah. Karena di sekolah itu dikasih kemudahan ya, walaupun mungkin nilainya jelek tetap dinaikkan gitu ya, ulangannya pun dikasih bocoran seperti itu, dan itu menyusahkan, membuat sulit, dan itu berjalan. Nah suatu kali ada seorang yang mengatakan, bagaimana kamu bisa ngelesin anak-anak soal atau bahan nggak dikasih, soal bahan di luar daripada itu yang diulangkan. Tetapi saya katakan, kami sudah menjalani ini 2 tahun dan Tuhan campur tangan. Walaupun sulit bisa. Mengapa? Karena mengandalkan Tuhan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, tetap sesulit apapun dalam kehidupanmu, hal-hal yang lahiriah tidak bisa dijadikan bahan andalan. Tetap harus Tuhan. Ya, firman Tuhan dikatakan manusia hidup bukan daripada roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Roti itu memang kita butuh, makanan kita butuh, yang namanya keuangan pun kita butuh, materi kita butuh. Tetapi yang memberikan hidup itu bukan itu. Yang memberikan hidup adalah firman Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Bangsa Israel selama 40 tahun itu hidup daripada firman. Makan roti dari roti surga, mana itu adalah karena firman. Uang puyuh itu ada karena apa? Karena firman. Secara manusia mereka tidak mampu menghidupi diri sendiri, karena itu dia pada turun. Itu menyatakan bahwa kehidupan kita tidak bisa mengandalkan dengan kekuatan kita. Walaupun mungkin kita secara material kita bisa dapat dipercaya, secara intelektual kita bisa dipercaya, tetapi ibu bapak dikasih oleh Tuhan harus tetap menyertakan Tuhan. Keberkanan Tuhan itu harus jatuh kepada kita melalui penyertaannya dalam kehidupan kita, meminta penyertaan Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan yang buka jalan, biar Tuhan yang meluruskan. Bangsa ini ibu bapak dikasih oleh Tuhan sering menolak Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, mereka merendahkan hatinya, menolak Tuhan. Akhirnya yang pertama tidak tahan ujian. Nah, lahirlah yang kedua, yaitu Raja Daud. Ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Ya bagi bapak, bagi ibu, yang kita yang sudah ada usia, ya kita sadar bahwa ya kita nggak muda lagi. Ya yang ibu-ibu gitu ya udah nggak muda lagi, nggak ya secara badani udah nggak muda lagi. Kita sudah tua, usia kita sudah bertambah. Kita harus menyadari bahwa kita ini sudah tua, dan sungguh kita harus sungguh-sungguh tetap meletakkan standar hidup kita pada Tuhan. Nggak bisa pada pekerjaan kita, nggak bisa kepada
keuangan kita, tetap kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini pun kita tolong. Tuhan tolong. Kalau dulu kita mengalir Tuhan, hari ini pun bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dimanapun kita berada, sesulit apapun masalah hidup kita, kalau Tuhan berkenan, Tuhan menyertai, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan melihara, Tuhan berikan kekuatan, asalkan kita tidak melihat secara rohani membangun kehidupan kita. Ada kesalahan jasmani yang tidak. Roh ini yang memberikan kepada kita kekuatan. Ibu bapak dikasih oleh Tuhan, hidup kita ini fana, hidup kita ini terbatas. Tapi ada keperkanan Tuhan di dalamnya yang membuat hidup kita itu dapat kita nikmati, yang membuat kita itu dapat mensyukuri dan menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukannya dari segi kemapanan, bukan dari segi materi, bukan dari segi jabatan, bukan. Keperkanan Tuhan itu dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita bisa menikmati kehidupan kita, yang bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita, dan kita tetap merasakan bahwa Tuhan baik kok dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Tapi jujur ibu bapak dikasih oleh Tuhan, harus menanggung atau dasar keperkanan Tuhan, bukan hal-hal lahiriah. Samuel itu melihat hal yang lahiriah, oh ini ditolak Tuhan, nggak masuk dalam kategori Tuhan. Perkenanan Tuhan itu jatuhnya bukan kepada hal-hal yang lahiriah. Nah yang kedua ibu bapak dikasih oleh Tuhan, perkenanan Tuhan itu jatuhnya kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang batinia. Jadi di dalam hati kita, orang nggak tahu waktu kita berdoa kepada Tuhan, orang nggak tahu waktu kita itu memegang firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita, orang nggak tahu. Ya, orang nggak tahu waktu kita tuh berlutut di hadapan Tuhan, mungkin dalam keadaan ya harus begitu. Tetapi pada waktu kita dalam segala posisi, tapi Tuhan tahu. Waktu kita kesusahan, kita menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang tahu, nggak tahu, ya tahu siapa Tuhan yang tahu. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang senang sekalipun, kita tetap andalkan Tuhan. Orang lain nggak tahu, yang tahu siapa Tuhan yang tahu. Dan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hatinya terpaut kepadanya, hatinya itu melekat kepadanya, yang nggak bisa lepas daripadanya, yang hidupnya hanya seperti Rusa yang menghentikan sungai Allah, nggak bisa lepas dari sungai. Rusa kalau lepas daripada sungai dia mati. Bapak ini selalu Tuhan. Ya hati yang seperti ini ya yang Tuhan cari, dan ini ada pada Daud, seorang yang masih kecil, seorang masih belia, yang tidak dianggap oleh ayahnya sendiri Isai. Dikira ada anak itu mesti mengembala domba. Tetapi ketika dia mengembala domba, nah ibu bapak, ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa ayahnya tahu dia tidak tahu berdoa kepada Tuhan? Enggak tahu. Waktu dia mengamalkan kambing domba, dia memainkan catur memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bapaknya tahu? Enggak tahu. Enggak dihitung. Tetapi Tuhan tahu. Ya ketika Daud menyatakan syukur kepada Tuhan seperti doa pedupaan yang membawa harum di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Ya karena manusia tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Tahu yang mencari Tuhan, tahu yang meletakkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan tahu. Orang lain itu nggak memandangnya, tapi Tuhan tahu, dan Tuhan mengurapi, dan Tuhan berkenan atas hidupan seperti ini yang mengenalkan Tuhan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, permasalahan kita ke depan ini bukannya permasalahan yang semakin mudah. Kehidupan kita semakin sulit. Pandemi, puji Tuhan, nanti berlalu. Tetapi setelah pandemi apa? Selesai.
normal seperti itu? Tidak. Ada krisis pangan, ada krisis energi. Belum lagi kita kedepannya ada sekalian teknologi yang dalam pemikiran seseorang, dalam pemikiran sekelompok tertentu mensejahterakan manusia. Padahal tidak. Teknologi itu tidak mensejahterakan manusia, tapi ya membuat manusia itu semakin menganggur, banyak pengangguran di mana-mana. Tenaga manusia digantikan dengan teknologi. Kemampuan manusia ditukar sama teknologi bisa. Ke depan susah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan? Tapi tetap perkenan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetap yang namanya Tuhan untuk hari ini, besok dan seterusnya. Dan zaman walaupun Tuhan tidak pernah berubah. Perkenan Tuhan itu walaupun zaman-zaman sulit, zaman-zaman itu lebih sulit daripada zaman kita sekarang buat generasi yang mendatang. Tetapi kita percaya bahwa gak ada dan program Tuhan itu yang menyertai, yang memberikan kepada kita perlindungan. Mari kuasa dan nikmat oleh Tuhan. Kekuatan itu ada pada kita ketika kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, mungkin istrimu, suamimu, anakmu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika engkau berdoa menangis di hadapan Tuhan dalam hatimu, ya engkau nggak berani mengeluarkan air matamu di depan istrimu, anak-anakmu, begitu ya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan isi hatimu pun Tuhan tahu. Payamu, penderitaanmu, pengorbanan yang kau lakukan, apakah Tuhan tidak tahu? Dia tahu. Dia akan melakukannya itu dalam kehidupan matanya. Kehidupan ibu bapak ini kata Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Ya bukannya kepada banyak yang tentara, banyak yang kuda, bukan. Tetapi pada perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan kita dan Dia menyerahkan setiap masalah kehidupan kita, lewat. Walaupun mungkin secara akal pikiran kita nggak mampu Tuhan, tapi bisa, mampu. Tuhan sanggup. Tuhan solusinya, Tuhan untuk memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Mari buat sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdiri sama-sama kita bikin pujian, kita memberikan kekuatan di hidupku.
hari ini, minggu ini adalah minggu pertama dalam di bulan April ini kita mengambil perjamuan kudus. Namun sebelum kita mengambil ini, saya membacakan firman Tuhan kembali untuk menguatkan apa yang kita ambil, apa yang kita terima melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 28. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Yesus. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah waktu kita mengambil perjamuan ini, kita ada di posisi yang layak di hadapan Tuhan, supaya perjamuan ini menjadi berkat untuk kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Puji Tuhan, kita akan ambil perjamuan ini. Kami persilahkan Bapak Jamal yang akan melayani. Dan naikkan pujian sebab Kau besar. Jadikanlah firman Tuhan yang tertulis dalam roti ini sebagai rema dalam kehidupan saudara untuk pagi hari ini. Kita sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Lagi-lagi Tuhan yang mengasihi kita datang dan berfirman kepada saudara secara pribadi melalui roti ini. Baca, renungkan, simpan di hati kita dan lakukan. Mari kita angkat bersama-sama. Setiap kali kami menerima perjamuan kudus ini, firman Tuhan mengingatkan kami,
supaya kami mengingat akan kasih Tuhan, akan kematian Tuhan. Dan setiap kali kami menerima perjamuan kudus ini, Tuhan mengingatkan, Tuhan berbicara kepada kami betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati lagi persekutuan dalam perjamuan kudus ini. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima bersama-sama roti ini dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus pada waktu itu. Setelah makan roti itu, Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya untuk mengingat aku." Setiap kali kita makan roti, minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, setiap kali juga kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kematian Tuhan, memberitakan tentang keselamatan yang hanya datang dapat kita terima di dalam Yesus Kristus, untuk memberitakan kasih Tuhan yang mengasihi, yang mau menyelamatkan orang yang berdosa dan mau mengampuni kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada banyak makna yang kami peroleh ketika kami mengambil perjamuan kudus Tuhan. Kami berterima kasih buat pengampunan dosa. Kami berterima kasih buat keselamatan. Kami berterima kasih buat kasih-Mu. Kami berterima kasih karena firman-Mu mengajar, mendidik kami supaya kami menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, memiliki rasa takut dan hormat dan melayani Tuhan. Tuhan meteraikan firman Allah dalam kehidupan kami, kuatkan dan teguhkan melalui perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima darah Yesus Kristus dan bersama-sama kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Kembali kita naikkan pujian sebab Kau besar. Ajaib Engkau Tuhan, terlalu ajaib pengertian ini bagi kami. Kasih Allah begitu ajaib, kuasa Tuhan begitu ajaib yang menyelamatkan kami. Kebenaran firman Allah begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Allah yang ajaib saat ini bekerja dalam kehidupan kami. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang tidak berdaya diberikan kekuatan
bersyukur kami telah mengambil perjamuan kudus ini. Kami bersyukur berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Setiap pujian penyembahan Tuhan yang kami naikkan Bapa, biar kiranya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan Bapa hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau juga bersyukur Tuhan untuk firman dan hamba-Mu Tuhan, biar kiranya Bapa firman hari ini Tuhan bisa menjadi rema Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk perjamuan kudus Tuhan, biar kiranya Engkau yang kuduskan hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur kami bisa menerima perjamuan kudus hari ini Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar kiranya Bapa Engkau yang memberkati apa yang telah kami siapkan ini Tuhan. Kami akan memberikan Tuhan persembahan ini dengan sukacita. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengatakan Allah itu baik. Yesus
Tuhan adalah Raja. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami ingat teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman. Tuhan, jamah dan sembuhkanlah Bapak Akin ya Tuhan. Jamah dan sembuhkanlah Bapak Amin. Jamah dan sembuhkanlah Tuhan Ibu Kanisa. Tuhan, jamah dan sembuhkanlah Mama daripada Ibu Yunita. Jamah dan sembuhkanlah Ibu Yanti. Dokter di atas segala dokter, Allah di atas segala Allah, dokter yang ajaib, Tuhan yang ajaib, yang menyembuhkan kami, yang menolong kami, yang memampukan kami, yang memberkati kami. Kami mengimani mereka sudah Engkau sembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Percuma Tuhan yang sudah beribadah dalam ibadah pertama, dan juga sudah Engkau berkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Tuhan, biarlah mereka akan pulang dengan damai yang daripada Tuhan, karena lawatan Tuhan, karena mereka sudah mengalami berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Pekerjaan, usaha, kegiatan, aktivitas, studi mereka, Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Esok hari akan kembali beraktivitas, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan yang hidup memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara sudah datang ke rumah Tuhan dengan penuh kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus